Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyudi dengan NIM 4233250024 dari kelas PSIK 23C, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai. Nah, pada materi kali ini, pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian negara hukum, yang kedua, konsep negara hukum, yang ketiga, konsep negara hukum Eropa kontinental, selanjutnya Anglo-Saxon, perumusan para juris Asia Tenggara, makna Indonesia negara hukum dan implementasi hukum di Indonesia. Nah, pengertian negara hukum. Menurut F.R. Bottling, seorang ahli hukum Jerman, mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang tunduk pada hukum, di mana setiap warga negara termasuk penguasa wajib mematuhi hukum dan tidak ada kekuasaan di atas hukum. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3, menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum merupakan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta setiap tindakan dan keputusan negara harus berlandaskan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang didasarkan pada supremasi hukum, di mana setiap warga negara dan lembaga negara tunduk pada hukum yang sama. Hukum menjadi sumber utama bagi negara untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban serta keadilan. Konsep negara hukum. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum di mana setiap warga negara serta lembaga negara tunduk pada hukum yang sama. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur hukum, yaitu yang pertama supremasi hukum. Berarti bahwa hukum ialah yang tertinggi dan tidak ada yang berada di atas hukum. Selanjutnya, persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap orang di mata hukum sama, tanpa memandang status sosial, ras, atau keyakinan. Selanjutnya, ada hak asasi manusia yang merupakan dasar fundamental bagi setiap individu dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dan yang terakhir adalah sistem peradilan yang independen, yang menjamin proses pengadilan yang adil dan bebas dari intervensi pihak luar. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, pemisahan kekuasaan, yang dimana menjamin bahwa kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, yakni menjamin bahwa setiap tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan dasar penting dalam negara hukum dan dijamin dalam konstitusi. Selanjutnya ada penegakan hukum yang adil dan efektif, di mana menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. Kemudian selanjutnya adalah konsep negara hukum Eropa kontinental. Yang pertama adalah prinsip pemerintahan demokrasi. Nah, negara hukum di Eropa kontinental didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi, yaitu pemisahan kekuasaan, kebebasan individu, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan dijalankan dengan bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian yang kedua adalah teori Immanuel Kant, yang dimana beliau adalah seorang filsuf asal Jerman yang mengajarkan bahwa negara hukum harus didasarkan pada prinsip moralitas. Nah, yaitu kebebasan dan keadilan. Negara hukum ini harus menghormati kebebasan individu dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang ketiga itu adalah teori F.J. Stahl, yang dimana beliau adalah seorang ahli hukum asal Jerman juga, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam negara hukum. Stahl berpendapat bahwa hukum harus menjadi sumber utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara, dan tidak ada yang boleh berada di atas hukum. Yang keempat adalah teori Paul Scholten, yang dimana beliau juga seorang ahli hukum asal Belanda, yang mengemukakan teori tentang rechtsstaat atau ide hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan. Scholten berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan berfungsi untuk mencapai keadilan.
Kemudian adalah konsep negara hukum Anglo-Saxon. Yang pertama adalah supremacy of law, nah, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Prinsip ini menekankan bahwa hukum adalah yang tertinggi dan tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk penguasa. Semua orang tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang sama. Jadi ini mirip dengan yang sebelumnya. Yang kedua adalah equality before the law. The law. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap orang di mata hukum sama, tanpa memandang status sosial, ras, ataupun keyakinan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga itu adalah human rights, yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan bagian penting dari konsep the rule of law. Hak asasi manusia merupakan hak fundamental bagi setiap individu dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara wajib menjamin bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk negara itu sendiri. Kemudian adalah konsep negara hukum berdasarkan perumusan para juris atau hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Nah, dalam konsep negara hukum ini, syarat rule of law yang tercantum dalam buku The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age. Yang pertama itu adalah konstitusi tidak hanya menjamin hak individu, tapi juga menetapkan prosedur untuk melindungi hak tersebut. Yang kedua adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang keempat pemilihan umum yang bebas. Yang kelima kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Dan yang keenam adalah pendidikan sivil. Kemudian ada makna Indonesia negara hukum. Nah, Indonesia secara resmi telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum melalui Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di mana penetapan ini memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, hukum menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Artinya, setiap tindakan putusan negara harus berdasarkan hukum. Kedua, hukum merupakan alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, ada penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada implementasi hukum di Indonesia. Implementasi hukum di Indonesia sebagai negara. Nah, di sini ada tiga aspek. Yang pertama, directive atau keadilan, di mana keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Yang kedua adalah Zekmai-Siket atau ketertiban. Ketertiban hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum, di mana hukum harus mampu menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah Siharhi atau kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini merupakan syarat penting dalam mencapai keadilan dan ketertiban. Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan konsisten dalam penerapannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi, sekian presentasi saya mengenai negara hukum. Kurang lebih saya maaf, saya akhiri dengan itu. Tapi walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.